Selamat pagi pemirsa, Anda kembali di Jurnal KPID News dengan berita menarik seputar KPID Jabar. Saya Yusuf Supermana akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan. Pemirsa, dosen peneliti dari Universitas Pasundan dan Universitas Komputer Indonesia berkolaborasi dengan KPID Jawa Barat memaparkan hasil kajian penelitiannya dalam menghadapi analog switch off tahun 2022 mendatang. Rumah Penyiaran Jawa Barat hari ini Selasa 23 November 2021 sedang menggelar kegiatan ekspos penelitian terhadap kesiapan analog switch off dan penyiaran digital di Jawa Barat. Kegiatan yang juga diadakan secara online ini melibatkan peneliti atau dosen dari beberapa perguruan tinggi di wilayah Bandung. Di antaranya seperti Universitas Padjadjaran, Universitas Pasundan, Universitas Komputer Indonesia, dan juga Universitas Islam Negeri Gunung Jati. Masing-masing peneliti mengungkap hasil pertemuan dari penelitiannya. Almadina Rahmania, dosen Universitas Pasundan, menyampaikan isi hasil kajiannya terkait kesiapan televisi lokal di Jawa Barat dalam menghadapi migrasi TV analog ke digital nantinya. Dari hasil temuan penelitian menyatakan bahwa TV lokal di Jawa Barat sudah siap, hanya saja ada beberapa catatan yang memang perlu diperbaiki oleh kita bersama. Ya, harapannya keseluruhan bisa berkolaborasi bersama, baik dari segi pemerintah, regulator, kemudian juga stakeholder, dan kami pun dari akademisi juga masyarakat tentunya sebagai segmentasi dari TV lokal ini sendiri bisa berkolaborasi bersama untuk mendukung program analog switch off atau digitalisasi penyiaran ini. Manap Solihat, perwakilan dari Universitas Komputer Indonesia, juga menyampaikan hasil kajiannya mengenai pembatasan 42 lagu barat yang dinilai mengandung unsur seksualitas di dalamnya. Nah, ini dari hasil riset menunjukkan bahwa yang berkembang di masyarakat mendukung, dari praktisi media mendukung, mungkin pada kalangan mahasiswa melihat bahwa ini juga harus dilihat sebagai sebuah aturan yang nantinya barangkali ke depan bisa lebih meningkatkan pada proses kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Nah, harapannya ke depan barangkali dengan hasil riset ini ke depan kita bisa melihat satu penegakan dari aturan itu sendiri, terutama pada proses edukasinya. Terakhir, kegiatan ini kemudian ditutup dengan sesi foto bersama oleh seluruh peserta kegiatan yang hadir dalam acara. Demikian Denny Kusnedi melaporkan. Migrasi TV analog ke TV digital dalam beberapa bulan ke depan diperkirakan akan memiliki dampak besar bagi dunia penyiaran. Komisaris KPID Jawa Barat, Saifur Rahman Al-Banjari, ingin mendorong generasi milenial untuk ambil bagian dari adanya kebijakan ini. Kebijakan analog switch off atau penghentian siaran televisi analog dalam beberapa bulan ke depan akan diberlakukan sesuai dengan amanat yang diinstruksikan pemerintah. Migrasi siaran televisi analog ke digital nantinya akan memberikan banyak dampak bagi masyarakat dan dunia penyiaran. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, Saifur Rahman Al-Banjari, mendorong generasi milenial mengambil bagian dari proses migrasi siaran televisi analog ke televisi digital. Hal ini perlu dilakukan karena diperkirakan nantinya akan ada banyak perubahan ekosistem penyiaran baru. Anak-anak muda atau generasi Z itu dalam rangka mengantisipasi atau menghadapi ekosistem baru penyiaran harus menyiapkan diri untuk mengambil peran di dalamnya. Apakah jadi konten kreatif atau pengawas isi siaran ataupun sistem ekonomi digital sebagai dampak daripada migrasi analog ke digital, karena di situ kecepatan internet akan makin cepat dan bisa menumbuhkan ekonomi baru atau peluang baru, dan untuk anak muda saya kira bisa masuk ke dalam ekosistem tersebut. Saifur Rahman juga berpesan agar generasi muda bisa mengisi kekurangan konten isi siaran dalam penyiaran televisi berbasis digital nantinya. Generasi muda juga diharapkan mampu berkontribusi mewarnai jagat media digital dengan menggunakan platform yang ada sebagai alat pendukung kreativitasnya. Saifur Rahman kembali menyampaikan misi utama KPID Jawa Barat terkait dengan Jabar Juara adalah KPID Jawa Barat ingin menyelamatkan mata dan telinga masyarakat Jawa Barat. Denny Kusnedi melaporkan.
KPID Jabar menggelar lokakarya penyiaran digital. Tujuan kegiatan ini agar para lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran publik lokal mampu bertahan dan berinovasi di era disrupsi digital dan pandemi COVID-19. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran, menyelenggarakan lokakarya bersama lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran publik lokal di Kabupaten Bandung Barat. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet menyampaikan bahwa lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran publik lokal sebaiknya melakukan inovasi sebagaimana kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi. Itu masalah pemanfaatan teknologi ya. Maksudnya pemanfaatan teknologi ini hari ini sudah era digital ya, baik digital terestrial maupun digital OTT over the top yang berbasiskan internet. Maka lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran publik lokal itu harus memanfaatkan basis internet untuk coba menarik simpati atau pendengar ya, atau melakukan konvergensi media supaya lebih eksis lagi, lebih dikenal lagi. Sebenarnya seperti itu. Tujuan diselenggarakannya lokakarya ini ialah untuk meningkatkan lembaga penyiaran publik dan lokal agar mampu bersaing dengan lembaga penyiaran swasta dan lainnya. Yusuf Restu Permana melaporkan. Pemirsa, Anda akan kembali dengan beberapa informasi pilihan setelah jeda pariwara berikut ini. Jadi ini kantornya si Rudi. Kalau udah di kantor jangan pakai masker, nggak akan ada polusi. Rud, Rud, aku cari orang lain aja deh yang bisa diganggu. Hai guys. Kalau ngantor jangan pakai masker, nanti cantik sama gantengnya hilang. Ya elah, foto pakai masker. Rud, dengerin gak? Rud, susah amat pada diganggu. Ini bisa diganggu, nggak pakai masker. Posisi. Lain rek iraha geusna COVID-19 dehnya mending geus rudet mes-mes PSBB, mes-mes PPKM, ruang gerak urang teh matak susah kana usaha. Nah teh matakna ge urang teh kudu ngajalankeun protokol kesehatan, kamana-mana ulah lepas siru masker, kajeun jeung babaturan kudu tetap jaga jarak, ulah loba ririungan jeung lobakeun ngumbah leungeun meh kajaga kebersihan. Eta maosok unggal poe oge jeung tong poho kudu miluan divaksin. Mung sieun disuntikna divaksin teh kudu daek divaksin teh meka bentuk kekebalan. Nah tate hari aka geus divaksin batakna acan. Hari kabatur nita soranganna acan ih tareng teh. Tah baraya. Tujuan vaksinasi teh sangkan ngurangan jumlah kematian akibat COVID. Kabentuk herd immunity alias kekebalan kelompok, melindungi dan memperkuat kesehatan masyarakat, tur ngajaga produktivitas jeung nurunkeun dampak ekonomi sosial. Ulah percaya kana hoak, hayu divaksin baraya, hayu divaksin. Informasi berikutnya pemirsa, KPID Jawa Barat menerima kunjungan kerja dari KPID dan Diskominfo Provinsi Sulawesi Selatan, membahas kesiapan dalam menyambut migrasi TV analog ke TV digital. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat atau KPID Jabar, Selasa 23 November 2021, tengah kedatangan kunjungan kerja dari KPID dan Diskominfo Provinsi Sulawesi Selatan dengan agenda sharing session mengenai kesiapan menyambut kebijakan analog switch off
atau ASO 2022 mendatang. Acara tersebut bertujuan untuk saling belajar satu sama lain dan bertukar pikiran dalam mensukseskan migrasi TV analog ke digital antara KPID Jawa Barat dan KPID Sulawesi Selatan. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, mengharapkan agar KPID Jawa Barat dan KPID Sulawesi Selatan melalui acara tersebut dapat saling memberikan ide-ide baru yang bisa diambil satu sama lain. Paling tidak ketika kami melakukan sharing session itu ya, bahwa kami bisa belajar satu sama lain, bertukar gagasan, paling tidak ada ide-ide baru yang kemudian kami bisa ambil apa yang baik dari KPID Sulawesi Selatan dan apa yang baik dari KPID Jawa Barat, masing-masing bisa kita coba pakai di masing-masing tempat ya, atau masing-masing daerah dari KPID Jawa Barat maupun KPID Sulawesi Selatan, sehingga masalah ASO ini memang walaupun KPID ini adalah supporting system, tapi kemudian kami ikhtiar untuk coba mensukseskan kebijakan strategis ini. Tamu undangan dalam hal ini KPID dan Diskominfo Provinsi Sulawesi Selatan juga disuguhkan makanan khas Jawa Barat. Maraknya tayangan artis yang mengobral kekayaan di televisi dinilai kurang baik. Oleh karena itu, KPID Jawa Barat mengimbau agar tayangan seperti itu dikurangi. Lembaga penyiaran televisi hingga saat ini masih diwarnai dengan selebritis yang mempertontonkan kekayaan maupun kegiatan yang hedonisme atau glamor. Dalam hal ini, Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Jawa Barat, Roni Tabroni, menyatakan sifat hedonisme sama sekali tidak mendidik, apalagi ketika masyarakat sedang dalam kondisi sulit. Oleh karena itu, KPID Jawa Barat mengimbau agar tayangan semacam itu dikurangi atau dihentikan. Tayangan glamor ya dan pamer kekayaan di media khususnya televisi itu masih marak, baik di kalangan artis maupun yang lainnya. Kita berharap bahwa tayangan itu dikurangi, kalau bisa diganti oleh tayangan-tayangan yang lebih mendidik, yang lebih mencerdaskan masyarakat, sehingga frekuensi publik digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lebih bermanfaat. Selama ini KPID Jawa Barat telah banyak mengingatkan lembaga penyiaran agar tidak mengobral kekayaan di depan publik, terlebih saat situasi COVID-19 yang banyak orang sedang terpuruk. Sebaiknya lah mengedepankan empati dalam program-program siaran baik televisi maupun radio. Muhammad Rizky Pratama dari Bandung melaporkan. Pemirsa, di era digital, apakah mahasiswa masih menonton TV dan mendengarkan radio? Lalu media apakah yang lebih banyak diakses untuk mendapatkan informasi? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Halo, selamat pagi pemirsa. Saya Sahrul Gilang Ramadan. Saat ini saya sedang berada di kantor KPID Jawa Barat. Di sini saya akan bertanya kepada beberapa mahasiswa ilmu komunikasi mengenai apakah mereka sering menonton televisi dan mendengarkan radio, dan biasanya media apa sih yang mereka gunakan untuk mendapatkan informasi. Yuk kita cari tahu. Oke, baik. Apakah Anda masih menonton televisi dan mendengarkan radio? Kalau televisi masih, kalau radio udah jarang sih. Oke, kemudian media apa sih yang biasanya Anda gunakan untuk mendapatkan informasi? Biasanya saya mendapatkan informasi dari media internet dan media televisi. Tapi dibanding media televisi, lebih banyak dari media internet. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Apakah Anda masih menonton televisi dan mendengarkan radio? Masih. Media dalam hal apa ya? Dan mencari informasi? Kalau saya sih untuk nyari informasi, nyarinya di media sosial. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Kak, Anda masih mendengarkan radio dan menonton televisi? Jarang sih kalau misalnya ini, paling kalau misalnya di rumah doang. Kalau misalnya radio, saya banyaknya ngedengerinnya streaming sih kalau radio. Oke, terus biasanya media apa sih untuk kamu mendapatkan informasi terbaru? Untuk informasi biasanya lewat sosial media sih, kayak internet, kayak gitu, media-media baru sih banyak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, meskipun
Meskipun televisi dan radio lebih lambat dalam memberikan informasi terbaru, namun pada kenyataannya televisi dan radio masih memiliki tempat di masyarakat. Terlebih bagi para pebisnis, mereka masih bisa mengiklankan produknya di televisi. Sekian informasi yang bisa saya kabarkan. Saya Sahrul Gilang Ramadan dan kerabat kerja yang bertugas kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, Anda akan kembali dengan beberapa informasi pilihan setelah jeda pariwara berikut ini. Mulai tanggal 17 Agustus 2021, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional pada 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. KPID Jawa Barat mengimbau kepada lembaga penyiaran untuk tidak menjadikan konflik keluarga sebagai keseluruhan dalam isi program siaran. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat mengimbau kepada lembaga penyiaran untuk tidak menjadikan masalah keluarga sebagai konten yang disiarkan di lembaga penyiaran. Karena hal itu sudah jelas diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, khususnya pada pasal 13 Standar Program Siaran. Dikatakan bahwa program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan atau disajikan dalam seluruh mata isi acara, kecuali demi kepentingan publik. Koordinator isi siaran KPID Jawa Barat, Sudama Dipawikarta mengatakan, selain soal konflik rumah tangga, ia juga menyoroti pernikahan artis yang disiarkan di televisi hingga berjam-jam. Menurut Sudama, KPID tidak melarang orang menikah disiarkan di televisi. Yang dilarang adalah menggunakan frekuensi publik untuk kepentingan pribadi atau golongan yang hanya memikirkan ketenaran dan bisnis, tanpa ada urgensinya dengan kepentingan publik. Sudama mengatakan, KPID Jawa Barat akan tegak lurus menegakkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3SPS. Yusuf Restu Permana melaporkan. Pemirsa, KPID Jawa Barat gelar ekspos hasil kajian penelitian bersama beberapa perguruan tinggi dan lembaga penyiaran lokal se-Jawa Barat. Dalam hal ini, Universitas Padjadjaran dan UIN Bandung memaparkan hasil penelitiannya. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama 4 universitas menyelenggarakan kegiatan ekspos hasil kajian penelitian terhadap lembaga penyiaran di Jawa Barat. Adapun universitas yang turut melakukan penelitian ini yaitu Universitas Komputer, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Pasundan. Dedang Rahmat Hidayat selaku dosen Pikom Unpad menyampaikan hasil penelitiannya bahwa masyarakat Jawa Barat sebenarnya sudah siap menghadapi analog switch off atau ASO. Akan tetapi sebagian masyarakat masih belum mengetahui mengenai aturannya. Sudah dilakukan, mungkin lebih harus secara umum. Penelitian ini menyebutkan bahwa sebetulnya masyarakat Jawa Barat siap bersedia. Walaupun ada beberapa catatan, ada masyarakat yang juga masih bertanya ini aturannya seperti apa, kemudian sosialisasinya juga perlu dikuatkan sehingga mereka pada saat nanti sudah analog switch off itu sudah betul siap. Dan mereka juga kenapa siap bersedia itu karena mereka juga sebagian paham bahwa dengan digital itu siarannya secara teknis ya lebih jernih, lebih bersih, lebih jelas suaranya dan sebagainya. Tapi tentu ini juga mengandung pesan bahwa konten siaran juga harus menjadi lebih baik dari sisi bukan hanya teknis tapi juga isinya. Sementara itu, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung menyoroti tentang dakwah sejuk di lembaga penyiaran di Jawa Barat.
Dikatakan oleh Ridwan Rustandi dari tim peneliti UN Sunan Gunung Jati Bandung, terdapat intoleransi serta radikalisme yang terjadi di masyarakat. Sehingga dari hasil penelitiannya, kehadiran lembaga penyiaran yang dalam hal ini dinakodai oleh KPID Jawa Barat sangat signifikan perlu mengatur dakwah yang sejuk. Ada beberapa kejadian, ada beberapa aksi-aksi yang itu ternyata ada di Jawa Barat. Penelitian secara kualitatif di mana difokuskan pada bagaimana lembaga penyiaran menjadi satu ekosistem yang mampu mencegah radikalisme di tengah masyarakat di Jawa Barat. Sehingga dari hasil penelitian kita menemukan bahwa ternyata kehadiran lembaga penyiaran dalam hal ini yang dinahkodai melalui KPID Jawa Barat itu menjadi sangat signifikan sebagai lembaga yang memang bisa mengatur secara struktural maupun secara kultural bagaimana membangun prototipe lembaga penyiaran baik itu televisi maupun radio, bagaimana bisa betul-betul memastikan adanya produksi dan diseminasi konten-konten penyiaran keagamaan yang toleran, harmonis, dan bisa memberikan perdamaian. Dengan adanya ekspos hasil penelitian terhadap lembaga penyiaran di Jawa Barat ini, diharapkan lembaga penyiaran dan masyarakat lebih siap lagi menghadapi analog switch off atau ASO yang dimulai pada tahun 2022 mendatang. Saya Muhammad Rizky Pratama melaporkan. Pemirsa, demikian sejumlah informasi pilihan dari Jurnal KPID Jawa Barat yang dapat saya sampaikan. Saya Yusuf Restu Permana beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.